kalau diingat-ingat, politik keuangan itu apa ya? Nah, ikuti saya terus ya. Let's go. Selamat pagi. Jadi teman-teman, tadi saya sudah bangun pagi-pagi menjelang pemilu 2024 ini. Saya mendengar isu, ya banyak sih isu, tapi yang terdengar di telinga saya paling banyak itu yaitu politik keuangan. Ya, apa sih itu politik keuangan? Jika teman-teman ingin tahu, saya juga ingin tahu. Mari kita saksikan video ini bersama-sama. Oke teman-teman, sekarang saya sedang berada dengan kakak perempuan. Kak, boleh tahu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Yunisa Tahir. Kak, saya mau bertanya, apa sih pandangan Kak tentang arti dari politik keuangan itu? Nah, jadi politik keuangan itu suatu bentuk untuk memberikan atau menjanjikan sesuatu berupa uang atau imbalan kepada seseorang tersebut. Nah, itu supaya upayanya agar seorang tersebut mendapatkan dukungan. Jadi teman-teman, itu dari arti dari politik keuangan tersebut. Nah, jika teman-teman ingin melihat contohnya, mari ikuti saya. Hidup nomor 3. Ya, 3. Hidup. Oke teman-teman, tadi itu salah satu contoh dari politik keuangan. Nah, sekarang saya ingin tahu tentang tujuan politik keuangan. Ini saya bersama dengan kakak laki-laki. Kak, boleh tahu namanya? Nama saya Farhan. Kak, saya ingin bertanya. Menurut pendapat Kak itu atau pandangan kakak, tujuan dari politik keuangan itu buat apa sih? Tujuan dari politik keuangan itu tergantung pada konteksnya sih. Ada yang bisa mencari suara, juga tentang stabilitas ekonomi, baru pengambilan keputusan dan kebijakan. Itu semua termasuk dalam tujuan. Oke, terima kasih ya Kak. Jadi itu tujuan dari politik keuangan. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, sekarang saya ini bersama dengan kakak laki-laki. Kak, boleh tahu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Raihan Mamunto. Kak, menurut Kak pandangan, apa sih manfaat dari politik keuangan ini? Untuk manfaatnya mungkin bagi orang yang awam hanya ingin mendapatkan uang. Tapi bagi pendapat saya praktik politik uang memiliki dampak yang negatif bagi demokrasi pemilihan. Praktik politik uang dalam pemilu akan menciptakan pejabat publik yang korup. Jadi manfaat dalam politik keuangan itu yang sudah dijelaskan dari kakak tadi. Sekarang kita masuk kepada dampak dari politik keuangan. Ikuti terus ya. Oke teman-teman, sekarang saya sedang berada dengan dua kakak ini. Kak, boleh tahu namanya siapa? Nama saya Rifat. Nama saya Yolanti Lubun. Kak, ini saya mau bertanya kepada kakak berdua. Menurut pandangan kakak berdua, dampak dari politik keuangan itu apa sih? Jadi Kak, ada 3 dampak politik keuangan. 1 dampak jangka pendek dan 2 dampak jangka panjang. Yang pertama itu pidana penjara dan denda bagi pelaku. Teman-teman, semua itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dimana di dalamnya itu berisi pasal 278, 280, 284, 515, dan 523, yang dimana berisi tentang larangan bagi partai
maupun penyelenggara atau peserta pemilu dalam melakukan money politik. Nah, selanjutnya ada 2 jangka panjang. Yang pertama itu, politik uang dapat menghasilkan manajemen keuangan pemerintahan yang dapat membuat korupsi dalam politik itu sendiri. Dan yang terakhir itu dapat merusak paradigma bangsa atau masyarakat karena menganggap politik kalau misalnya mencalonkan diri itu bisa dibeli suaranya lewat politik uang tersebut. Oke teman-teman, tadi itu adalah dampak-dampak dari politik keuangan. Nah, kita lanjut. Oke teman-teman, sekarang saya sedang berada dengan 2 kakak perempuan. Kak, boleh tahu siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Andrika Horman. Perkenalkan, nama saya Lesia Romakiek. Kak, di sini saya mau bertanya. Apa pendapat Kak buat himbauan tentang politik keuangan? Bagaimana sih itu, Kak? Untuk mencegah politik uang itu melaporkan kepada jajaran Bawaslu apabila menemukan atau mengetahui praktik politik uang sehingga para pelaku akan ditindaklanjuti. Kalau menurut kita bisa meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Terima kasih. Terima kasih ya Kak. Jadi teman-teman, itu semua tentang politik keuangan, mulai dari artinya, manfaatnya, tujuannya, dampak, dan cara mencegah politik keuangan. Jadi teman-teman, bersama awasi pemilu, tolak politik uang. Salah presisi, rumah kita, rumah